Halo sobat ngerti pajak.id, kita bertemu kembali di video pengisian SPT tahunan PP orang pribadi karyawan. Pada kesempatan ini kita akan mengisi lampiran 1 bagian utang pada akhir tahun. Untuk mengisi bagian utang akhir tahun, kita masuk ke lampiran 1 ya. Di lampiran 1 kemudian kita scroll ke bawah ya, ketemu hutang pada akhir tahun di bagian B ya. Ini di sini terlihat masih kosong. Apabila di sini masih kosong, belum ada menu tambah, berarti pada saat pengisian induk kita tidak mengisi hutang ya, ada ke hutang. Nah, apabila kita punya utang, kita perlu melakukan penelitian, perlu melakukan pengisian di induk ya. Kita perlu kembali ke induk, kita scroll ke atas, kembali ke induk, kemudian kita ke bawah ya, ke bawah bagian I, nomor pertanyaan 14B, apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Ini kita jawab ya. Nah, sehingga pada saat ini kita disuruh untuk mengisi lampiran 1 bagian B ya. Kita kembali ke lampiran 1 ya. Lampiran 1, ini kita klik lampiran 1. Kemudian kita ke bawah ya, ke bagian utang pada akhir tahun pajak. Nah, kita sudah ada tombol tambah sehingga kita bisa menambah utangnya ya. Kita tombol tambah, kemudian diisi daftar utangnya. Di sini ada isian yang harus diisi ya. Pertama, kode ini tidak perlu diisi, nanti akan muncul pada saat kita mengisi deskripsi. Jadi kita mengisi deskripsi dulu, utangnya atas apa ya. Apakah utang bank atau utang kartu kredit atau utang afiliasi, pinjaman dari yang memiliki hubungan istimewa. Ini misalkan utang kalau orang pribadi ya, misalkan utang ke kakak atau utang ke orang tua atau utang ke anak ya, yang punya hubungan istimewa. Kemudian utang lainnya. Nah, ini pada kesempatan ini kita misalkan ambil contoh utang bank ya, utang bank. Nah, kita diminta untuk mengisi NIK atau NPWP bank. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu, bisa diisi state ya. Kalau misalkan ada datanya, misalkan di surat utang atau surat laporan bulanan, kita bisa isi berdasarkan data yang ada. Kemudian nama kreditur ini diisi. Selanjutnya nama bank yang memberi pinjaman, misalkan Bank Mandiri contoh ya. Kemudian negara kreditur di sini ada drop down, kita tinggal pilih ya, negara mana. Kita bisa scroll ke bawah atau bisa isi negaranya di sini, kita tulis manual ya. Misalkan tulis Indonesia maka akan muncul Indonesia, India yang ada IND nya, kita pilih Indonesia. Selanjutnya tahun peminjaman, kapan dilakukan peminjaman ya. Misalkan diisi tahun 2023. Kemudian saldo pada akhir tahun pajak 2025 ya, akhir Desember kemarin 31 Desember berapa nilainya, misalkan 54 juta. Keterangan selanjutnya adalah baris keterangan diisi dalam hal ada katanya PPS, program pengungkapan sukarela. Kalau 2023 sudah lewat ya, sehingga ini tidak perlu diisi. Kemudian kita simpan ya. Maka data utang tersebut sudah masuk ke daftar utang di bagian B ya, lampiran 1. Ini sudah terekam, sudah terekod. Demikian untuk pengisian utang. Nah, namun demikian apabila kita mau ngecek ke bagian induk bahwa apakah benar utang 54, kita perlu lihat di bagian induk. Kita scroll ke atas, pindah ke induk ya. Kemudian scroll ke bawah. Ini di 14B muncul hutang 54 juta yang tadinya 0 ya teman-teman ya. Jadi ini sudah terisi 54 juta. Demikian untuk pengisian utang ya. Untuk video berikutnya kita akan coba isi daftar anggota keluarga. Terima kasih telah belajar bersama dengan ngerti pajak.id.